di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap kami. Sebelum kami menyembah Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakkan setiap kami untuk menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Terima kasih. Haleluya. Tuhan baik. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menampak kemuliaan, keagungan. Mari katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Amin. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku nampak kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kedamaian Yesus. Jamahlah hadirat-Mu Tuhan. Kami menampak keagungan. Mari sama-sama kita katakan, oh Yesus, kami menyembah Yesus. Oh haleluya. Sujud di hadapan, amin, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus. Amin. Kami sembah Tuhan.
segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kami merasakan kedamaian, hadirat-Mu Tuhan. Kami menampak keagungan, katakan Yesus, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk lebih lagi katakan Yesus, kami sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus, mari semua Tuhan kita sembah Dia, sebab Dia Allah kita. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah. Terima kasih Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Amin. Yesus, keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus, Yesus, ya Tuhan Yesus, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi katakan, inilah yang kami renungkan. Oh, inilah yang ku renung setiap waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hati. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. Inilah yang ku dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis, manis kau dengar Tuhan, dan kami pun bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami semua jemaat-Mu siap memuji, memuliakan nama Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita
Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Tangan menyembah dan tangan menerangkan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bersuka cita sekarang. Amin. Menyembah Dia saat hati bersyukur. Amin. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian setiap kita. Amin. Saat kami menyembah, tangan kita terangkat untuk Tuhan. Terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Saat hati bersyukur. Amin. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita lebih sungguh lagi memuji nama Tuhan. Hari ini, bulan ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesukaan bagi dunia, menebuslah datang di hatimu kepadanya. Amin. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang untuk setiap kami. Kesukaan datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah.
bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Jingle bells berbunyi bersama, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Telah lahir, bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, amen, Yesus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya bersukacita, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami telah memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan hati yang tulus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita. Hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamat. Amin ya Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau bintang bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu jemaat, kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Di antara kita, haleluya. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan.
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang Bagi Tuhan, kepunyaan Yesus kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami mengakui Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. kami mengakui Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Yesus, Kau pintu. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Bagi setiap Yesus, Yesus, Kaulah juru Kau juru selamatku. selamat Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap Yesus, Kaulah juru selamat kami. Yesus, Yang selanjutnya Kaulah juru selamatku. ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami mau meneduhkan hati kami di hadapan-Mu untuk kami menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati kami, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami, agar kami dapat fokus terhadap firman Tuhan, kami dapat menerimanya dengan baik, dan bahkan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Saat ini hanya Engkau yang ditinggikan, diagungkan lewat pemberitaan firman ini, dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk melihat satu kebenaran berbicara tentang Kristen yang berdampak. Mari kita melihat ada dua perikop yang akan menjadi renungan kita. Yang pertama diambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Dan kemudian kita akan membaca kembali Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kita buka dahulu yang pertama Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa menyimaknya pada Alkitab Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Mari Bapak Ibu kita lihat yang berikutnya dari perikop Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kisah Para Rasul 9, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua perikop yang kita baca hari ini dari sama-sama perjanjian baru, yaitu Matius dan Kisah Para Rasul. Tetapi dari dua perikop itu ada perbedaan yang cukup besar dari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dua perikop di dalam satu surat atau di dalam satu buku, yaitu Perjanjian Baru, tetapi kita melihat ada perbedaan dari orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Yang pertama di dalam Matius kita melihat orang rendahan, berpendidikan rendah, dan orang terhormat di dalam Kisah Para Rasul berpendidikan tinggi. Kita melihat Bapak Ibu, di dalam kitab Matius yang tadi kita baca, Yesus berjumpa dengan orang-orang yang kemudian menjadi murid-muridnya. Dan kita tahu, semua orang-orang ini, 12 murid Yesus, ini rata-rata adalah penjala ikan. Satu strata di dalam kehidupan orang Yahudi yang tidak bisa dibilang adalah orang yang terhormat. Ini adalah orang-orang yang cukup bisa dikatakan orang-orang berpendidikan rendah. Ya, di dalam kehidupan orang Yahudi Bapak Ibu itu ada strata juga. Ya. Nah, yang paling rendah itu adalah gembala-gembala. Ya. Bahkan tukang kayu sama seperti Yusuf, bapak dari Yesus, ini pun masuk dalam kategori strata yang rendah di dalam masyarakat. Begitupun dengan nelayan, begitupun dengan penjala ikan. Nah, kita melihat mereka orang yang rendahan, berpendidikan rendah. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Yesus menjumpai Saulus yang kemudian kita kenal menjadi Rasul Paulus, yang kita melihat di dalam Perjanjian Baru, setengah dari Perjanjian Baru adalah hasil karya Paulus. Ya wajar kalau dia menulis banyak buku di dalam kitab Perjanjian Baru karena dia orang yang berpendidikan, dia orang yang terhormat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada perbedaan yang cukup besar tetapi juga ada persamaan. Dari sisi ya sosial tadi kita melihat ada perbedaan. Murid-murid Yesus yang berpendidikan rendah dan Paulus yang berpendidikan tinggi, yang terhormat. Ya, tetapi kita melihat, ya terima kasih. Ya, tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada persamaan. Selain terdapat perbedaan, ada persamaan. Apa persamaannya? Ada persamaan yang begitu luar biasa yang hari ini harus menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen. Hidup mereka sama-sama berdampak. Kita akan merayakan Natal, betul Bapak Ibu? Saya bulan Desember bahkan dari akhir November khotbah, diundang gereja-gereja khotbah. Saya melihat nuansanya sudah beda, suasananya beda. Gereja saya juga demikian, sudah lebih menyiratkan tentang Natal. Ya, tadi saya masuk, wah ada pohon Natal nih, gede.
Ya, kita akan merayakan tentang kelahiran Yesus, tapi ingat, Yesus dia bukan bayi lagi. Ya, Yesus sudah bukan bayi kecil di dalam palungan. Bahkan dia sudah pergi ke surga. Dia sudah bertahta di surga. Rohnya diberikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Berapa lama Bapak Ibu menjadi Kristen saya nggak tahu. Ya, mungkin yang lebih tahu adalah gembala Bapak Ibu. Tetapi saya mau tanya kita sekalian dan jawab dengan jujur. Sekian lama kita menjadi orang Kristen. Bahkan mungkin kita mengambil pelayanan. Pelayanan di mimbar, main musik, WL, khotbah, ya pimpin doa, pendoa syafaat, apapun bentuk pelayanannya. Berapa lama kita menjadi orang percaya? Pertanyaannya adalah satu, apakah selama kita mengikut Yesus, hidup kita sudah berdampak? Ini yang perlu direnungkan. Ya, Bapak Ibu, pelayanan jangan menjadi kebanggaan. Dan jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu hanya duduk menjadi jemaat saja tanpa mengambil bagian di dalam pelayanan. Senin sampai Sabtu, bahkan sampai di hari Minggu setelah ibadah pun mungkin Bapak Ibu hanyalah menjadi seseorang yang bergerak di bidang sekuler. Jangan berkecil hati. Dan jangan berbangga diri bagi mereka yang mengambil pelayanan. Tapi berbanggalah saat engkau memiliki hidup yang berdampak. Amin. Ini yang penting. Berapa hari ini saya melihat bagaimana keadaan negara kita ini, belum berbicara tentang yang internasional. Keadaan negara ini saya melihat semakin lama kok semakin agak-agak kacau. Belum kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang. Ya, kekristenan dipermalukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Malu saya. Ya, berapa tahun belakangan ini kalau Bapak Ibu coba amati dan melihat kepada kejadian yang terjadi di negara ini. Tahu Bapak Ibu, irisan jengkol sambal balado. Udah curiga, udah curiga. Habis kelihatannya serius semua mukanya. Saya jadi pengen doa berkat nih cepet-cepet. Ya, diplototin saya. Tapi perhatikan dengan baik. Ini yang menjadi renungan bagi Bapak Ibu dan saya. Berapa kali melewati Natal, apakah hidup kita berdampak? Ini yang penting. Maaf, orang Kristen sekarang berlomba-lomba bicara karunia. Ya, maaf Bapak Ibu, kalau saya pergi ke beberapa gereja, saya diundang pelayanan, mereka berlomba-lomba untuk berbahasa baru.
Ya, wah adu kenceng-kencengan. Biar kedengeran. Tapi begitu keluar pintu gereja, kok nggak kelihatan ya? Yang tadi di dalam gereja, ya bergetar-getar, angkat tangan. Di luar kembali lagi hidupnya, malah memalukan. Di kampus memalukan. Pacarannya nggak sopan. Halo? Yuk. Waduh, nggak usah belaga, nggak denger nih. Ya. Di pertemuan-pertemuan, di aktivitas masyarakat juga demikian. Ibu-ibu di luar hari Minggu kerjaannya bukan bicarakan firman, bukan bahas firman, ngegosip. Digosok makin sip. Ya. Di dalam usaha kita bermain curang. Yang penting bagaimana usaha saya bisa terus jalan, usaha saya terus meningkat, nggak peduli orang lain. Halo. Coba kita renungkan, apa artinya kelahiran Yesus yang kita peringati dan yang kita kita responi dengan begitu luar biasa. Nggak ada gunanya. Karena Yesus mau Bapak, Ibu, dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi terang dan garam di luar sana. Ini yang penting. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang dalam perikop tersebut memiliki hidup yang berdampak bagi sekitarnya dan juga untuk pemberitaan Injil. Kadangkala kita orang Kristen kalau udah berbicara Alkitab, kita takut. Alasannya ya toleransi lah. Ya. Bapak Ibu, bedakan antara toleransi dengan memberitakan kabar baik. Bapak Ibu, memberitakan kabar baik itu tidak harus bersuara, tidak harus berkata-kata. Lewat hidup kita, kita bisa melakukan penginjilan. Amin. Penginjilan yang efektif bukan dari pahamnya kita, fasihnya kita berbicara tentang firman, kupas dari Matius sampai ke Wahyu, dari Kejadian sampai Maleaki, kita begitu luar biasa, tetapi kehidupan kita tidak luar biasa. Bukan itu. Penginjilan yang efektif itu tampak dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, di mana setiap orang waktu kita hadir, mereka akan berkata, kok dia beda ya? Kok dia lain ya? Dia kalau ngomong tuh kayaknya lembut banget, hati kayaknya tenang banget. Dan kita banyak sekali yang takut melakukan hal itu. Tapi saya mau sampaikan, kita bisa melakukan yang namanya penginjilan, kita bisa memberitakan kabar baik lewat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saya punya seorang saudara sepupu. Saudara sepupu saya nggak pelayanan. Dia bukan orang yang melayani di gereja. Jadi kalau hari Minggu dia hanya datang sebagai jemaat, duduk seperti jemaat biasa mendengarkan firman Tuhan. Ya, selesai ibadah, ya sudah dia pulang. Dia tidaklah orang yang juga memiliki title pelayanan seperti PDP, PDM, PDT, enggak. Pelayanan aja di gereja enggak. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, yang hari ini kalau saya berkhotbah kemana-mana, ini saya jadikan sebagai ilustrasi khotbah saya tentang hidup yang berdampak. Jadi sepupu saya laki-laki, ya, dia punya istri. Dua-duanya nggak melayani.
Ya, bahkan saya mau sampaikan mereka juga mungkin bukan orang yang sangat piawai dalam mengupas firman. Ya, punya 2 anak perempuan. Dan yang menjadi sangat luar biasa bagi saya yang seorang hamba Tuhan ini, saya mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa dari hidup mereka. Mereka punya seorang pembantu rumah tangga ART, orang Banten. Bapak Ibu tahulah orang Banten, ya. Tetapi satu hal yang begitu luar biasa saya melihat bagaimana kehidupan mereka sangat memberkati ART ini. Sangat memberkati pembantu rumah tangga ini. Ya. Jadi tiba-tiba sang pembantu rumah tangga ini mendatangi istri sepupu saya. Dan yang mengagetkan dia adalah tiba-tiba pembantu rumah tangga ini bertanya satu hal yang tidak pernah keluar dari mulutnya. Apa itu? Dia bertanya tentang Yesus. Padahal sepupu saya dengan istrinya enggak pernah ngomong tentang Yesus. Enggak pernah berusaha untuk mengkristenkan, enggak pernah berusaha untuk nginjili. Tapi tiba-tiba pembantu ini datang ke istri abang sepupu saya dan bertanya, siapa Yesus? Dia kaget. Padahal dia juga dari seberang. Ya, dia hanya menjelaskan siapa Yesus menurut kemampuan dia, seturut dengan apa yang dia pahami. Jadi saya yakin dan percaya pasti sangat sederhana bagaimana dia menjelaskan tentang Yesus. Singkat cerita, setelah selesai di situ, berjalan waktu. Hal yang mengagetkan yang kedua, tiba-tiba ART ini menghampiri abang sepupu saya dan istrinya dan bilang, Pak, Bu, saya mau dibaptis. Enggak pernah diinjili, enggak pernah baca, enggak pernah ngomong tentang firman Tuhan. Dan sekarang dia sudah dibaptis. Dia sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Ya, bahkan Tuhan yang luar biasa memberikan kepada dia seorang suami yang adalah hamba Tuhan. Sekarang dua-duanya melayani. Bapak Ibu tahu gereja Kemayoran Reform yang besar? Sekarang mereka di sana. Dua-duanya. Tahu ya, yang Reform ya, di mana ya? Sebelah sana. Sana ya, salah nunjuk saya. Sana. Ya. Gereja Reform di sana. Ya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang membuat dia akhirnya bertanya tentang Yesus. Apa yang membuat dia akhirnya memberikan diri dibaptis tanpa dilayani, tanpa diinjili. Dia bilang, kehidupan abang dan kakak ipar saya ini, ya, dia bilang itulah yang memberkati dia. Jadi saya melihat bagaimana mereka memperlakukan pembantu rumah tangga ini. Bahkan sampai anak-anaknya itu dilarang memanggil mbak kepada dia. Waktu dia belum terima Yesus. Waktu dia masih ART. Dilarang panggil mbak, panggilnya kakak. Pembantu rumah tangga ini kalau makan selalu diajak makan, duduk sama-sama di meja makan. Enggak di dapur. Makanannya enggak dipisahin. Ini untuk kamu, ini untuk orang tuan rumah. No. Suruh duduk sama-sama dan itu berlangsung terus. Dia diperlakukan dengan begitu luar biasa, dengan begitu baik. Hanya karena tindakan itu membuat seseorang membuka hati bagi Yesus. Bagaimana dengan kita? Kadangkala kita di restoran mau makan, datang sekeluarga, meja belum dibersihin karena mungkin penuh. Langsung panggil wait. Sini, bersihin dong cepet nih, lapar nih. Cepet. Halo? Betul? Bagaimana kita ketemu dengan mereka yang di tempat parkiran di mall, belakangnya ada baju no tipping. Ya. Mas, cariin parkir dong, udah muter-muter nih. Lama nih saya nih, gimana sih? Halo? Begitu jalan itu mobil, belakangnya mobilnya ada bacaan, ready or not, Jesus is coming. Halo? Saya mengajak kita, yuk coba kita nggak usah yang muluk-muluk berteologi ya, amin.
kita kepada hal yang sederhana. Apakah hidup kita sudah berdampak? Sekian lama kita menjadi orang Kristen. Apakah ada orang yang merasa terberkati dengan kehadiran kita? Satu hal yang sangat mudah dan dapat kita jadikan sebagai patokan atau ukuran, apakah hidup kita sudah menjadi berkat di luar sana atau tidak. Salah satu, saya nggak bilang satu-satunya, salah satunya adalah lihat bagaimana kita tidak hadir. Kalau kita tidak hadir di dalam sebuah kumpulan, di dalam sebuah komunitas, atau di tempat kerja, kalau kita dicariin, artinya kita bersyukur, setidaknya hidup kita menjadi berkat. Kemana sih itu? Sampai bahkan ditelepon, lo kemana? Kok nggak kelihatan? Tapi kalau kita nggak hadir, orang kayak santai-santai aja, nggak ada yang berubah, nggak ditanyain, nggak ada yang mau tahu. Jadi pertimbangan, kenapa ya? Apa jangan-jangan mereka seneng, gua nggak ada. Gua nggak ada di situ, kayaknya mereka happy, nggak sampai dicariin, nggak ditanyain. Ini salah satu. Ya, saya cuma bilang salah satu cara mengukur apakah hidup Bapak Ibu sudah berdampak dan menjadi berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejatinya sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus mau agar hidup kita berdampak. Amin. Itu yang Dia mau. Itu sebabnya Dia kecam orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Fasih kupas firman. Mereka baca firman luar biasa, bisa tamat berkali-kali. Tetapi Yesus katakan, luarmu berbalur putih, tapi dalammu tulang belulang. Berbalur putih itu indah, tetapi dalammu tulang belulang, mengerikan. Dan banyak hari-hari ini orang-orang percaya yang mengalami kondisi rohani seperti ini. Secara penampilan mereka baik, secara penampilan mereka luar biasa, secara penampilan mereka kelihatan orang terhormat dan berpendidikan, tetapi di dalamnya mereka tidak layaknya seperti sebuah kuburan. Ngomongnya kasar, memperlakukan orang melihat pendidikan. Kalau rendah dia ditekan, kalau terhormat, memiliki pendidikan tinggi, jabatan tinggi, kita bisa seperti apa? Seperti jangka gitu loh Bapak Ibu. Tahu jangkanya? 90 derajat begini. Saya bilang sama pengerja gereja saya, kalau ada belum Bapak Ibu yang mungkin baru ketemu saya gembala. Ya. Saya gereja yang saya gembalakan di Kalibata City. Tahu Kalibata City? Yang kemarin tuh rame ya. Ada obor besar itu ya, ada kayu bakar besar-besaran di situ ya. Kemarin kalau ada yang tahu ceritanya, ya. Saya di sana, saya bilang sama pengerja saya. Ya, saya yakin di sini nggak ada. Ya, ini hanya mengambil contoh dari pengerja saya. Saya bilang sama pengerja saya khususnya Asyir, tolong ya. Kalau menyambut jemaat, waktu disalam, tatap matanya. Jangan salam waktu jemaat, sambut jemaat. Ini Asyir sesama Asyir ngobrol tapi ngasih tangan. Iya, mas, iya loh. Tapi orang salam cuma dikasih tangan, nggak dilihat. Halo? Saya bilang jangan kayak begitu. Ya, dan apapun kondisi orang yang datang, ya, Asyir tuh jangan ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kita nih kayak apa? Kayak diselidiki. Kan gak enak ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu mengalami hal itu, dilihat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki, kan Bapak Ibu juga risih, betul? Apa yang salah nih? Wah, kita mulai berasa gak enak nih, beresin segala macam. Jangan. Tatap matanya. Dan yang pertama, senyum. Senyum, tatap matanya, shalom, ya. Jangan lihat perawakannya, jangan lihat penampilannya. Kalau kelihatannya luar biasa pakaiannya, dan kemudian dari jauh, dari jarak 5 meter, parfumnya udah terasa, gila nih channel number 5 nih. Ya, kita nyalamnya bisa begini. Ya, tapi kalau yang datang set pakai kaos, udah mana kaosnya, ada keringatnya sini. Ya, udah sikapnya beda lagi. Jangan Bapak Ibu. Halo, amin. Di hadapan Tuhan kita semua sama.
Amin. Di hadapan Tuhan gak ada yang berbeda. Kalau hari ini kita diberkati secara materi, bersyukur, tapi itu bukan cara Tuhan memperlakukan kita istimewa. Kalau hari ini kita mungkin tidak mengalami keberkatan secara materi, secara luar biasa, tetap bersyukur. Karena firman Tuhan katakan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Menjadi Kristen yang berdampak tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang seringkali menjadi ukuran dunia. Dunia seringkali mengukur bahwa kita ini dianggap penting, dianggap istimewa dari faktor-faktor yang dipandang dunia sebagai ukurannya, pendidikan, materi, ya, background keluarga, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ya, kekristenan tidaklah seperti apa yang dunia pandang. Faktor-faktor dunia itu memang menjadi salah satu hal yang menguatkan dampak tetapi juga bisa melemahkan. Betul. Ya, pendidikan tinggi, materi yang cukup, ya, ini bisa menjadi salah satu faktor yang menunjang untuk kita berdampak, tetapi juga bisa membuat melemahkan. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan lebih berdampak dari yang berpendidikan rendah. Tidak. Jangan pernah berpikir bahwa kita yang memiliki materi lebih akan lebih berdampak dari mereka yang tidak memiliki materi yang lebih atau materi yang cukup. Jadi pahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan terang firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Coba lihat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, coba lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17, Ananias datang dan mendoakan Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus di Damsyik. Dia buta dan kemudian Ananias ditugaskan oleh para rasul datang kepada Paulus. Dia berdoa menumpangkan tangan, kata Saulus, dan Paulus kemudian berubah menjadi nama Paulus dan kemudian dikatakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting yang perlu kita pahami dan kita pegang untuk kita bisa berdampak bukan pendidikan, bukan background latar belakang keluarga harmonis atau broken home. No, bukan background dari orang baik dan orang jahat, bukan berbicara tentang materi, tidak. Tapi yang membuat Bapak, Ibu, dan saya bisa berdampak apapun kondisi kita adalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Itu yang membuat kita berdampak. Jadi maaf ya, kalau untuk para pelayan Tuhan, saya mau sampaikan bukan karena engkau melayani, apalagi melayani di mimbar, WL singer dan pengkhotbah. Hanya karena pelayananmu di ruang Maha Kudus dan kau berpikir bahwa engkau akan berdampak. Tidak, kalau engkau tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kekristenan kita akan berdampak jika Roh Kudus menaungi kita. Ya, itu faktor utama. Untuk itu setiap orang percaya harus menjaga hidupnya agar Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Yang perlu Bapak, Ibu, dan saya jaga agar Roh Kudus tetap di dalam. Apa yang membuat Roh Kudus meninggalkan kita? Segala hal yang engkau tahu tentang kebenaran, tapi engkau tidak hidup di dalam kebenaran itu. Engkau tahu banyak firman, tapi engkau tidak lakukan firman itu. Akan membuat Roh Kudus undur dari kita. Di saat itulah, jangan pernah berpikir cum laude-mu bisa membuat engkau berdampak. Jangan pernah berpikir rumah mewahmu bisa membuat engkau berdampak. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita berdampak. Amin.
Hubungan yang intens dengan Tuhan lewat firman dan doa. Itu adalah yang harus Bapak, Ibu, dan saya lakukan setiap hari. Terutama mereka nih, secara khusus nih, ya. Untuk ini kayaknya lebih muda-muda dari saya, atau saya lebih muda kayaknya. Saya panggilnya adik-adik saya. Siapapun itu. Kalau kita melayani di mimbar, WL singer, pemain musik, pengkhotbah, pahami kita sedang melayani di ruang maha kudusnya Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan hidup. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Amin. Baca firman. Beri waktu baca firman. Anak saya, dia baru kelas 9 ya, di Santo Yakobus, Kelapa Gading. Karena saya tinggal di Kelapa Gading, tapi penggembalaan di Kalibata, di Jakarta Selatan. Saya bilang sama anak saya, ya, saya tekankan sama dia, kamu ndak akan bisa jadi orang, nggak akan bisa berprestasi, nggak akan berdampak kalau tidak hidup dalam firman Tuhan. Saya dan istri saya tegaskan pada dia, satu hari satu pasal. Mau ngerti nggak ngerti, ya, mau bacanya cepat-cepat atau enggak cepat-cepat, tapi pahami firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan segala sesuatu yang baik menurut waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup firman Tuhan hari ini. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Ya. Saya diberi kepercayaan Tuhan 2 periode sebagai ketua wilayah GBI Jakarta Selatan. Ya. Kalau Pak Gembala Jakarta Pusat, ya, ketua wilayahnya Pendeta Inengah. Kalau saya ketua wilayah di Jakarta Selatan. Mungkin orang berpikir, wah luar biasa Bapak nih. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bagaimana background hidup saya, Bapak Ibu tidak akan pernah percaya kalau saya bisa sampai di titik ini. Saya nggak perlu berbicara bersaksi panjang-panjang karena waktu jalan terus, ya. Tapi kalau yang pengen tahu lebih dalam tentang siapa saya, ada di YouTube. Kesaksian saya ada di YouTube. Pernah masuk Solusi Live di filmin, ya. Pernah masuk Good News TV, kesaksian hidup saya di TV Good News. Nah Bapak Ibu, kalau pengen tahu di YouTube ada Pendeta Dharma Tobing, search aja, judulnya Pilihan Hidup. Saya mau sampaikan hidup saya ini sampah. Saya sampah yang kemudian di-recycling oleh Tuhan, didaur ulang oleh Tuhan. Bagaimana saya, kalau lihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, ini aja udah mau nangis loh Bapak Ibu. Luar biasa. Saya terjerumus di dalam dunia gelap kurang lebih 15 tahun. Saya sebagai drugs dealers dan drug user. Apa yang gak pernah saya pakai? Pernah? Semua pernah. Mau sabu, mau heroin, hasis, ganja, budastik, semua udah pernah saya cobain. Dulu sebelum dipanggil Tuhan, saya ngekos untuk kuliah. Kosan saya itu 10 pintu. Tapi orang-orang di sekitar kampus kenal kos saya ini, disebut mereka drugstore 24 hours. 10 pintu, bandar semua. Jadi Bapak Ibu datang ke kosan itu maunya apa? Oh mau heroin, oh itu kamar pintu nomor sekian. Oh saya mau budastik, oh yang itu di lantai 2 nomor itu. 10 kamar, termasuk saya. 3 kali lepas dari penggerbekan di jalan raya. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau saya enggak masuk penjara. Bukan saya mengatakan orang yang masuk penjara itu adalah orang yang sial, enggak. Tapi saya percaya Tuhan tahu saya. Amin.
Tuhan tahu Bapak Ibu semua, satu persatu, satu kepala, tiap kepala ini. Tuhan tahu. Dia tahu saya. Mungkin Tuhan punya penilaian pribadi, kalau saya masuk penjara yang ada, saya makin hancur, saya makin rusak. Sedangkan Tuhan mau pakai saya, itu sebabnya saya tidak diizinkan. 3 kali penggerbekan di jalan raya, pakai anjing pelacak, saya lolos. 2 kali di jalan raya, 1 kali di kos-kosan. Dulu badan saya segini Bapak Ibu. Jadi kalau penggerbekan di kos-kosan itu saya masuk ke toilet, barangnya saya masukin ke jamban, ya, saya plus, masuk, saya keluar dari lubang angin, lompat, pakai hoodie, ya, kemudian jalan, papasan nih sama pun kampret 4, coba ngomong, ya di sini sudah aman kondisinya, ya. Dalam hati saya, pantesan polisi Indonesia kecolongan mulu. Pakaian sih pakaian preman, tapi pegang HT, kampret 4 gitu. Pak, maksud saya, Tuhan itu baik sama saya. Enggak ada orang yang akan berpikiran kalau saya akan berdampak. Tapi saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Mempersilahkan Roh Kudus menaungi saya dan bekerja di dalam saya. Hari ini Tuhan pakai saya luar biasa. Bukan berarti dia tidak bisa pakai Bapak Ibu. Tapi mari miliki pemahaman ini. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Miliki waktu untuk meluangkan waktumu bagi firman Tuhan dan doa. Amin. Maka Natal setiap tahun akan berarti bagimu. Istrimu akan berkata kepada engkau sang suami, Pak, terima kasih untuk Tuhan. Aku punya suami yang berdampak. Suami-suami akan berkata kepada istrinya, terima kasih Ma, aku punya istri yang berdampak. Anak-anak akan berkata kepada orang tua, Pa, Ma, terima kasih. Kami punya papa mama yang berdampak. Amin. Mari pegang firman Tuhan ini. Lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan responi firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu dan saya, kita anak-anak Tuhan yang hidupnya berdampak. Kemana kita pergi, kita bisa memperlihatkan ada Yesus di dalamku. Kita bukan sekedar memperingati kehadirannya, kelahirannya, tetapi yang paling penting adalah bahwa Dia ada di dalam kita. Haleluya. Jika saat ini Bapak Ibu merasa, aku selama ini hidup ya Kristen biasa-biasa saja, aku hanya menjalani kehidupan beragama tapi bukan kehidupan bertuhan. Dan kalau firman Tuhan ini berbicara secara khusus kepadamu dan engkau memiliki keinginan untuk pada tahun yang akan datang, engkau lebih berdampak di dalam kehidupanmu terhadap semua lingkunganmu. Hari ini saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa, berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Buka hatimu, miliki komitmen yang baru. Aku mau Tuhan, Engkau pakai hidupku luar biasa. Bukan karena siapa aku, tetapi karena Engkau ingin memakai hidupku untuk menjadi saksimu Tuhan. Masing-masing Bapak Ibu berdoa, perbaharui komitmenmu. Sementara saya dan barisan pemuji akan menaikkan pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu.
aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan ku nyanyi Hosana, kita bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Yesus yang akan kita rayakan, kita peringati kelahirannya, dia bukan bayi lagi. Dia adalah pribadi yang dewasa dan bahkan sudah pergi ke surga. Dan kerinduan Yesus adalah bahwa orang bisa melihat ada dia di dalam hidup kita. Dan itulah dampak yang luar biasa dan memberkati bagi lingkungan di mana kita berada. Saat kita bisa memperlihatkan Yesus, saat kita bisa menyatakan kasih Yesus, kesabarannya, ketaatannya, loyalitasnya. Ini yang dibutuhkan dunia akhir-akhir ini. Mari Bapak Ibu, pegang firman Tuhan ini. Katakan kepada Tuhan, Bapa, tolong aku agar hidupku berdampak. Bukan hanya identitas Kristen yang aku sandang, tetapi sungguh-sungguh orang bisa melihat dari setiap desahan nafasku, gerakku, cara berpikirku. Orang bisa melihat bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, 2026 akan kita jelang dalam beberapa minggu ke depan. Pastikan 2026 engkau bisa menjadi berkat, berdampak bagi setiap lingkungan di sekitarmu. Bahkan setiap orang bisa berkata, dia ini anak Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk
sudah berhenti berbicara, hamba sudah menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk hamba-Mu sampaikan. Hanya pinta hamba di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kuatkan kami semua yang hari ini menerima firman-Mu, termasuk hamba-Mu, untuk kami mampu melakukan setiap benih firman yang kami terima, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati terus GBI Gunung Sahari, berkati Bapak Gembala bersama keluarga, pejabat yang ada dan semua jemaat Tuhan. Pakai hidup mereka berdampak dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang bersyukur katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kami jemaat GBI Gunung Sahari, sangat diberkati. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak di dalam pelayanan dan dalam segala sesuatunya. Baik, kita akan melihat pengumuman kita. Ya, pengumuman yang pertama, pada tanggal 18 Desember, minggu ini ya, hari Kamis, ada Natal, apa Bapak Ibu? Yud ya, bagi yang masih merasa muda, mungkin boleh ikut sama-sama dengan kami di ibadah Yud ya, yang mau ikut ibadah Natal Yud nanti, boleh mendaftarkan diri lewat barcode yang sudah disediakan. Selanjutnya, ya, ada juga Natal Abi itu pada tanggal 20 hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak Abi, boleh diarahkan untuk mengikuti kegiatan Natal di tempat ini. Selanjutnya, ya, hari Minggu kita akan Bapak Ibu merayakan Natal ya, Natal umum, Natal jemaat kita GBI Gunung Sahari pada pukul 17 atau jam 5 sore di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang, jangan terlambat ya, supaya semuanya. Ya, paginya kita tidak ada ibadah, jadi itu digabung di sore hari ya, di ibadah Natal kita. Selanjutnya, ya, penerimaan dana Natal kita per tanggal 7 Desember itu sebesar 5.492.000 ya. Itu yang sudah terkumpul lewat persembahan Bapak Ibu jemaat yang sudah diberikan. Dan kita akan ada ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember di tempat ini pukul 18.00 atau jam 6 sore di tempat ini ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak berlibur atau tidak bepergian boleh bersama-sama dengan kita ikut ibadah tutup tahun di tempat ini. Selanjutnya, ya, nanti juga akan ada talent show bagi Bapak Ibu yang ingin ikut lomba. Apa Bapak Ibu kemarin disampaikan? Khotbah ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti lomba khotbah ini, dipersilakan, tidak memandang usia, mau yang muda, yang abi, yang youth, atau yang sudah dewasa daripada kami yang masih muda, boleh ikut ya. Mendaftarkan diri segera kepada siapa? Ibu Siska ya. Silakan ya Bapak Ibu yang mau ikut lomba khotbah, supaya kayak Bapak Gembala juga toh, sama kayak Bapak Pendeta tadi berkhotbah. Ya, selanjutnya, ya, persembahan 3.500 diingatkan lagi kepada kita semua untuk tetap setia kita memberikan. Ini dapat membantu pekerjaan Tuhan di gereja kita di tempat ini, dapat memperkuat keuangan gereja kita,
Meskipun setiap harinya Rp500 atau satu minggu 3.500, itu akan sangat berguna atau berdampak untuk gereja kita. Dan ini juga adalah bagian daripada tanda kita taat kepada gembala kita di tempat ini. Selanjutnya, ya, selamat ulang tahun kepada Bapak Daniel Rusli. Yang dekat boleh langsung disalamin ya. Kita akan nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu kawan, selamat ulang tahun untukmu. Untukmu kawan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah menyelesaikan semua pengumuman kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Nonon. Mari kita semua bangkit diri, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Besar anugerah, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Bapa yang baik buat kehadiran-Mu hari ini di tempat ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami tahu ini semua karena Allah-Ku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami diajar Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berdampak. Bukan saja di tempat ini Tuhan, tapi di luar kami, di masyarakat tempat kami tinggal, di kantor tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh berdampak buat orang banyak. Biar semua orang boleh melihat, boleh tahu, boleh mendengar bahwa Yesus ada di dalam kami dan kemuliaannya terpancar lewat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan untuk terus boleh menghormati, menghargai Roh Kudus yang senantiasa mendampingi hidup kami. Supaya kami tidak keluar dari jalan-Mu Allah, kami tetap tinggal di dalam kebenaran, kekudusan yang Engkau mau dari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Dharma Tobing Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, pewahyuan Allah boleh terus ada bersama beliau Tuhan.
Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang bertobat, ada banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan dari keadaannya yang tidak baik Bapa. Begitupun hari ini Tuhan, kami diberkati oleh kesaksian yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Yang orang lain bilang rusak, tapi Engkau dapat menjadikan kami baik, bahkan terbaik di mata Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati hambamu juga Bapak Paulus selaku gembala kami Tuhan. Dimanapun hambamu berada, memberitakan firman, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Pewahyuan Allah boleh ada bersama beliau Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan lewat firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kami ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari penerima tamu, pemusik, pemuji. Tuhan bahkan pemandu LCD IT Tuhan. Terus tambahkan Tuhan apa yang sudah ada bagi kami Tuhan. Supaya di lain waktu kami lebih dan lebih lagi boleh melayani Engkau dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami akan berpisah sebentar, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungimu dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah kasih sayang Allah. Dalam persekutuan Roh Kudus yang manis, yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari semua kita katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran